Hai semua, kali ini saya akan membahas tentang salah satu tank dengan desain paling aneh atau unik. Merupakan tank buatan Kekaisaran Rusia dari era Perang Dunia Pertama. Tank Tsar, juga dikenal sebagai Netopir, yang merupakan singkatan dari Pipistrelus, merupakan salah satu genus kelelawar yang berasal dari utara Amerika. Atau tank Lebedenko adalah kendaraan lapis baja yang dikembangkan oleh Nikolai Lebedenko, Nikolai Yegorovich Zhukovsky, Boris Stechkin, dan Alexander Mikulin sejak tahun 1914. Pada tahun 1914, Insinyur N. Lebedenko, yang bekerja di laboratorium swasta atas perintah Departemen Militer untuk membangun alat pelempar bom, merancang mesin tempur seberat sekitar 40 ton dalam bentuk kereta meriam besar dengan diameter roda berjalan 9 meter. N. Zhukovsky dan keponakannya, B. Stechkin dan A. Mikulin, pekerja laboratorium, juga mengambil bagian dalam pekerjaan ini. Mesin ini dinamai Netopir atau Nocturnal, diharapkan dapat dengan mudah mengatasi rintangan atau hambatan apapun. Tetapi, dua mesin Maybach yang berkapasitas 240 tenaga kuda pada 2.500 putaran per menit masing-masing, satu untuk setiap roda, akan memberikan kecepatan hingga 17 km per jam. Pelek roda yang dihitung oleh Zhukovsky memiliki bagian berbentuk T. Lapisan kayu diikat ke rak balok T. Dua roda mobil ditekan ke lapisan tersebut dengan menggunakan pegas rel kereta api. Berputar ke arah pertemuan, mereka memindahkan momen dari poros mesin ke roda yang sedang berjalan. Jika terjadi kelebihan beban, roda penggerak tergelincir dan melindungi mesin dari kerusakan. Direncanakan untuk mengirimkan mesin ke depan dalam beberapa bagian dan mengumpulkannya di sana dengan baut. Setelah menyelesaikan semua perhitungan, dibuatlah salinan kayu yang diperkecil yang diameter rodanya 30 cm dengan penggerak Pegas gramofon. Model ini diperlihatkan kepada Tsar Nikolai II oleh Lebedenko. Terpesona dengan mainan yang dapat dengan mudah melewati buku-buku tebal, Tsar memerintahkan membuka rekening untuk membiayai proyek tersebut. Total biaya yang dikeluarkan mencapai 210.000 rubel. Pada akhir Juli 1915, ketika bagian-bagian lambung tank dibuat, perakitan pun dimulai. Dalam jarak 60 km dari Moskow, perakitan dimulai seperti yang telah direncanakan sebelumnya. Berat mesin tersebut melebihi perkiraan sebanyak 1,5 kali. Hal itu disebabkan oleh penggunaan logam yang lebih tebal. Pada bulan Agustus, di hadapan Komisi Tinggi, pengujian pun dimulai. Dengan percaya diri, mesin tersebut bergerak di atas platform yang kokoh. Setelah mematahkan pohon, melaju ke tanah yang lunak, dan setelah roda belakangnya masuk ke dalam parit, tank ini terjebak. Kapasitas mesin tidak cukup untuk melepaskan roda yang relatif kecil dan lambat. Pada tahun 1916, Mikulin dan Stechkin mengembangkan mesin yang lebih kuat, tetapi mesin itu terlalu rentan terhadap senjata dan pembiayaan untuk tank Tsar dihentikan. Meskipun demikian, Tsar adalah prototipe terbesar dari semua prototipe yang masih berfungsi sepanjang sejarah konstruksi tank. Setelah berdiri hingga tahun 1923, Tsar tank dibongkar dan diubah menjadi besi tua. Itulah kisah dari salah satu tank dengan desain paling unik dan aneh di era Perang Dunia Pertama, yang sayangnya tidak pernah diproduksi massal karena biaya yang mahal serta desain tidak masuk akal di medan perang. Frank Stanley Rona dari Aurora, Illinois, yang telah berupaya mendukung upaya perang dalam Perang Dunia Kedua, bahkan sebelum Amerika Serikat menyatakan perang. Pada tanggal 18 September 1940, lebih dari setahun setelah invasi Jerman ke Polandia memulai Perang Dunia Kedua, Frank Rona mengajukan paten atas desainnya sendiri untuk tank militer. Bentuknya dengan hidung runcing dan badan melengkung untuk memaksimalkan penangkis peluru dan pecahan peluru. Dan dilengkapi dengan ventilasi untuk mengeluarkan asap dan panas dari dalam, sambil tetap melindungi kru dari gas beracun dan penyembur api. Bentuk keseluruhannya paling tepat digambarkan sebagai cerutu yang belum dipotong, runcing di bagian depan, dan membulat di bagian belakang.
Di setiap sisi terdapat 2 celah persegi panjang dengan penutup dan 2 pintu persegi panjang besar. Di bagian depan, terdapat 2 bukaan berbentuk persegi untuk senjata utama. Dan di bagian atap, terdapat 10 ventilasi yang dibuka dengan sistem batang dan pegangan engkol. Seluruh sistem dimaksudkan untuk dibawa pada badan berbentuk persegi panjang di antara 2 set rel, masing-masing dengan 6 roda. Pintu bukaan luar untuk akses dan keluar harus disediakan di sisi berlawanan dari kendaraan. Dilengkapi dengan mekanisme penguncian internal dengan mur yang diputar untuk menguncinya pada tempatnya. Ketika dibuka, roda-roda tersebut bergerak ke atas seperti pintu kerang, meskipun tidak ada pegas atau sistem tenaga untuk membantu membuka pintu lapis baja yang sangat berat itu. 6 rodanya digambar secara kasar pada jenis suspensi yang tampaknya sangat kaku yang tidak dijelaskan. Tidak ada sistem propulsi yang dijelaskan juga. Meskipun mungkin, ia membayangkan sistem ini akan berada di bawah permukaan lantai kompartemen utama di bagian berbentuk kotak persegi panjang di antara rel. Dinding tangki berbentuk cerutu ini digambarkan sebagai pelat baja berat yang dilas dengan tepat atau diikat dengan cara lain yang dibuat dengan cara menempelkannya ke rangka yang kaku. Tidak disebutkan ketebalannya, tetapi agar anti peluru masuk akal untuk mengharapkan ketebalan sekitar 10 mm yang mengingat ukuran area yang dilindungi akan tetap menghasilkan kendaraan yang sangat berat. Beberapa senjata kaliber besar dalam kompartemen tertutup disusun di sepanjang bagian depan, dan senjata kaliber yang lebih kecil seperti senapan mesin dapat ditembakkan dari dalam penutup tersembunyi di sepanjang sisi tangki sesuai kebutuhan. Senjata-senjata ini akan meluncur ke samping untuk mengekspos senjata, menembak, dan kemudian meluncur tertutup di bawah tekanan pegas. Di bagian depan terdapat 2 senjata dengan kaliber yang sangat besar dipasang di ujung depan dengan laras. 2 senjata utama yang mengarah ke depan tampaknya tidak memiliki kemampuan untuk bergerak ke dalam, yang berarti akan ada titik buta langsung ke bagian depan tangki, dan posisi akan memiliki lintasan yang sangat terbatas, hanya sekitar 10 derajat keluar. Ini adalah pengaturan yang sangat buruk untuk daya tembak utama tangki, yang mencegah kedua senjata diarahkan ke satu target pada saat yang sama. Dan berarti seluruh kendaraan harus berputar untuk mengarahkan senjata dengan benar. Senjata samping juga tidak ditempatkan dengan baik. Ditempatkan pada dudukan alas tetap dan ditembakkan melalui celah sempit yang ditutupi dengan penutup. Senjata ini tidak memiliki kemampuan untuk memberikan tembakan yang tumpang tindih. Mengingat jumlah dan berat senjata yang dipilih untuk desain, ini merupakan kelalaian besar. Senjata mesin dijelaskan tetapi tidak digambar, dan mungkin perancang hanya membayangkan senjata mesin ini sebagai sarana untuk menutupi celah ini, tetapi tidak dijelaskan bagaimana hal ini akan dilakukan. Terus terang, ini adalah desain yang buruk. Desain ini tidak akan bagus untuk Perang Dunia Pertama, apalagi Perang Dunia Kedua. Gagasan bahwa di antara semua bukaan, pintu, dan ventilasi atap yang tertutup rapat itu, tank ini dapat kebal terhadap serangan kimia atau penyembur api sama sekali tidak realistis. Jumlah dan posisi daya tembak sama sekali tidak sesuai tanpa alasan yang dikemukakan. Mengapa tank ini memerlukan jumlah dan jenis senjata yang disebutkan? Lapisan baja yang hanya anti peluru sangat tidak cocok untuk tank yang besar dan berat seperti itu, dan bentuknya sendiri akan menimbulkan masalah. Tank ini akan terlalu besar untuk diangkut dengan mudah, dan dengan ukuran tonjolan di bagian depan, tank ini mungkin akan terjebak di medan yang sulit.